Nama aku Cindy. Bagi kalian yang baru lihat video aku, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di @cindyptri26. Jadi di video kali ini aku mau ngelanjutin part 1 aku yang tentang acne story. Ini part keduanya. Itu udah setahun banget videonya up di YouTube aku dan viewersnya udah lumayan banyak juga. Jadi aku mau update tentang jerawat aku. Ini udah setahun dan perkembangan jerawat aku itu udah baik banget, udah bagus, udah climb gitu. Jadi aku tuh dari video aku setahun kemarin itu memang itu tahun-tahun terberat gitu. Jadi aku awalnya itu jerawatan karena mungkin aku nggak pernah bersihin muka, nggak tahu itu apa namanya skincare, nggak tahu itu apa namanya double cleansing, nggak tahu krim malam, krim siang gitu, nggak tahu. Jadi memang polos banget gitu. Aku ke sekolah polos, nggak pakai apa-apa, itu nggak pernah pakai sunscreen pun, aku nggak tahu itu apa. Jadi memang itu mungkin dampak awalnya aku jerawatan. Di tahun pertama aku kan pindah tuh dari SMP ke SMA. Jadi pas SMA kelas 10 itu aku pindah, nggak tinggal sama orang tua aku lagi. Jadi aku tahun pertama itu memang sosialisasinya itu, interaksi sama orang itu memang harus banget guys. Jadi itu tahun pertama untuk sosialisasi sama orang, deket sama orang, kenal sama lingkungan kita gitu kan. Aku pindah ke SMA itu aku nggak punya teman sama sekali, memang pure aku nggak kenal sama orang di sana. Jadi memang aku mandiri banget kenal sama orang-orang di sana, lingkungan itu, dan aku harus bisa gitu kenal sama dia gitu. Jadi biar kita tuh ada teman gitu kan. Jadi aku memang sosialisasinya, deketnya, berinteraksi sama lingkungannya itu tahun pertama itu memang berat banget menurut aku. Dan tahun kedua, tahun ketiga itu kayak udah climb, udah lebih baik gitu kan. Dan tahun pertama itu awal aku jerawatan guys. Jadi aku ikut organisasi di sekolah, aku mukanya jerawatan dan nggak pernah dibersihin. Itu salah aku banget. Karena aku nggak tahu, aku nggak search di Google, nggak search di YouTube gitu kan. Jadi itulah mungkin pemicu awalnya. Tapi aku juga berpikiran gitu, kalau ibu aku nih punya jerawat juga gitu. Jadi dari SMP ibu aku punya jerawat, mungkin hormon dari orang tua aku itu ke aku gitu. Jadi memang wajar sih anaknya jerawatan karena ibu aku punya hormon jerawat itu dan nurun ke aku. Aku udah nyobain berbagai macam skincare yang disaranin orang-orang, bahkan yang mahal pun. Aku juga udah beberapa kali berobat ke dokter kulit. Udah berapa ya? Hampir 3 kali di provinsi aku. Jadi aku tinggal di Jambi ya guys. Jadi aku udah beberapa kali nyobain ke dokter kulit. Yang pertama itu di Christine, kalau kalian tahu. Yang kedua itu aku di mana ya? Aku lupa yang kedua itu mana. Dan yang ketiga aku ke dokter Tandrio. Jadi emang bener-bener aku nggak diamin jerawat aku gitu loh. Nggak seperti yang orang-orang bilang aku nggak berobat di jerawat aku atau apa. Nggak, aku memang berobat. Aku memang cari bener-bener dokter yang SPKK gitu, emang dokter kulit, dan memang nggak cocok gitu di aku. Jadi aku pas berobat ke Kristi itu awalnya baik-baik aja guys. Jadi emang aku nggak separah itu dulu jerawat, dan aku berobat ke Kristi. Aku dikasih krim malam, facial wash, sama krim siang. Jadi aku cuma bertahan berobat di Kristi itu cuma 2 bulan. Karena aku kan anak paskib, jadi aku harus kena sinar matahari gitu kan. Dan di situ muka aku merah banget guys. Jadi emang nggak cocok gitu sama kulit muka aku kan. Jadi aku berobatlah ke dokter yang kedua ini. Di dokter yang kedua ini aku juga nggak bertahan lama juga, cuma sebentar, karena aku nggak terlalu parah gitu kan, nggak terlalu parah jerawatnya. Dan setelah kayak bebas dari dokter pertama dan dokter kedua itu, barulah muka aku mulai tumbuh jerawat yang luar biasa. Jadi aku memutuskan untuk berobat ke dokter sebelum aku kenal skincare lebih jauh gitu kan. Jadi aku berobat ke dokter yang di kota aku di Jambi. Jadi aku berobat di dokter Tandrio, itu dokter kulit juga SPKK. Dia tuh dokternya keren banget menurut aku. Dia kalau misalnya kita lagi mau konsul,
pasti muka itu dilihat pakai kaca pembesar. Jadi emang sampai pori-pori mungkin kan dia ngelihatnya. Jadi menurut aku itu bagus banget. Emang ngefek di akunya. Tapi aku nggak sukanya karena dia yang pertama bikin muka aku kering. Udah itu bikin muka aku gosong karena aku anak paskib dulu pas kelas 11 kalau nggak salah. Iya pas aku kelas 11 itu aku jadi senior kan. Jadi emang muka aku gosong banget guys, sampai di sini tuh kering. Kalau misalnya makan mau nyuap itu kayak nggak bisa gitu. Jadi harus pelan-pelan, harus sampai dianya nggak terlalu kebuka di sininya. Jadi kalau kebuka itu terlalu menganga, kita bakalan sakit banget gitu. Jadi bakal ngelocek gitu, nah ngelupas. Aku berobat ke dokter Tandrio itu banyak banget dikasih krimnya, banyak banget dikasih obatnya. Aku dikasih obat minum juga selama sebulan. Udah itu aku dikasih sabun cuci muka, dikasih toner, dikasih serum, itu bulan pertama. Udah itu lanjut ke bulan berikutnya aku cuma dikasih face wash sama toner. Udah itu krim siang, krim malam. Cuma itu aja sampai bulan ke-7. Dan aku berhenti ke dokter itu sampai bulan ke-7 karena aku nggak kuat banget guys. Karena bau obatnya itu emang strong banget gitu di aku. Jadi aku mutusin udahlah nggak usah berobat lagi ke dokter, dan udah cukup sampai di situ berobat ke dokternya. Dan sampai sekarang aku nggak pernah lagi berobat ke dokter guys. Jadi emang udah kayak takut gitu mau berobat ke dokter lagi. Lanjut, aku putus dari dokter Tandrio itu aku cobain berbagai macam skincare, mulai dari yang murah dulu, mulai dari yang nggak terlalu ngefek di aku, dari Viva, udah tuh Agnes, udah itu aku nyobain yang agak mahal dikit gitu kan, kayak Cetaphil, The Body Shop, udah itu yang merah itu aku nggak tahu apa namanya, lupa. Jadi aku nyobain banget gitu, aku memang nyari-nyari yang baik, yang terbaik bahkan, tapi nggak ngefek juga di aku. Mungkin karena aku makainya terlalu banyak gitu kan di muka, jadi nggak terlalu ngefek di aku gitu. Sebenarnya awal aku pakai skincare itu karena aku udah nggak tahan banget sama jerawat aku yang luar biasa, bahkan bisa dibilang kayak nggak berbentuk lagi guys muka tuh kadang. Jadi kayak ngaca itu kadang nangis gitu, kadang kalau pulang sekolah itu selalu banget nangis. Jadi kayak tertekan gitu. Nah, ada salah satu guru SMA aku yang bilang kayak gini, mungkin dia bagus gitu kan nyaranin kita pakai itu, pakai ini, tapi kalian tahu nggak sih gitu kok bahwa kita juga udah lebih, kita tuh udah nyoba lebih baik dari itu bahkan, tapi kita nggak ngefek gitu, memang nggak ngefek banget di aku. Jadi udahlah, lebih baik kalian stop gitu, jangan beri saran yang nggak bermanfaat gitu kadang di akunya. Jadi stop gitu, kayak berhenti gitu. Pengen banget ngomong kayak gitu, tapi kita juga menyadari kan bahwa dia guru gitu kan, bahwa dia guru aku, harus jaga sopan sama orang tua. Dan juga guru itu juga pernah bilang gitu, pas pas aku kelas 12 memang aku ketemu sama guru itu lagi. Udah itu kan lagi belajar nih, lagi jam belajar kan, aku nih merhatiin guru itu ngomong, tapi dia kayak ngarahnya ke aku gitu kan. Jadi aku lagi duduk, udah itu bilang, muka kamu kenapa sih, kok kayak gitu jerawatnya gitu kan. Memang sih dari kawan sekelas aku itu memang aku yang jerawatnya parah banget kan. Aku kelas 12 gitu kan, mikir untuk SBMPTN, kalau nggak lulus SBMPTN nanti kayak mana, jalurnya mandiri atau apa gitu kan. Itu kayak masa-masa terstres aku, pulang sekolah, les, udah tuh belajar lagi. Jadi emang kelas 12 itu kayak ditempur banget gitu, habis-habisan. Dan guru tuh ngomong kayak gitu di dalam ruangan yang bener-bener kawan aku tuh datang semua. Jadi kayak dia menyaksikan gitu, guru itu ngomong kayak gitu. Itu ngomongnya sakit banget sih. Jadi aku sampai sekarang masih keinget omongan guru itu. Mungkin dia nggak nyadar kalau misalnya dia ngomong kayak gitu. Cuman teman sebelah aku, sahabat sebelah aku nih, pas aku kelas 12 itu langsung kayak dia lihat aku kan, karena aku kayak mau nangis gitu, guru tuh ngomong kayak gitu. Dan temen sekelas aku, kalian mau tahu, temen sekelas aku tuh sampai diem liatin aku, karena orang itu aja nggak pernah gitu ngejudge aku ngomong kayak gitu kan, ngomong sampai ngejelek-jelekin aku tuh nggak. Jadi emang guru itu yang pertama banget
yang ngomong kayak gitu. Aku tahu sih mungkin dia gak pernah ngalamin kayak aku berdoa semoga ibu itu juga gak ngalamin kayak aku, anak-anaknya juga gak ngalamin kayak aku gitu. Tapi please jangan ngomong itu langsung ke orangnya, pun juga kalau nggak langsung kalian lebih baik diem aja deh gitu, daripada ngomong-ngomong kayak gitu kan bikin sakit hati. Jadi cukup lah gitu, pasti kalian tahu lah gitu, kalau misalnya yang punya acne kayak aku pasti kalian tahu rasanya gimana gitu diomongin orang. Aku juga banyak sih kayak menerima chat gitu dari orang-orang kalau misalnya aku buat instastory ataupun snap gitu kan, orang itu banyak kayak komen, ih mukanya kenapa sih kok makin parah banget gitu, ih pakai apa sih kok mukanya jerawatan kayak gitu. Please guys, kalau kalian ngomong kayak gitu kalian nggak tahu kan apa yang aku rasain, kalian nggak tahu kan apa yang aku alamin. Aku tuh cerita gitu ke orang tua aku tuh cerita, bahkan kayak sampai nangis gitu nah ceritain sama orang tua aku tuh pengen sembuh gitu, aku tuh pengen nggak pengen orang-orang tuh jelek-jelekin aku gitu, kayak pengen banget ngomong sama dia gitu. Kamu berani ngomong apa sih kok kayak gitu, berani banget ngomong sama aku kayak gitu, emang kalian ngasih obat untuk aku beli skincare, ngasih obat aku untuk berobat ke dokter, enggak kan, kalian nggak tahu kan berapa uang yang udah aku habisin untuk aku berobat muka ini. Sebenarnya aku nggak mau gitu punya jerawat kayak gini juga, tapi karena Allah ngasih aku jerawat kayak gini, karena Allah juga tahu aku pasti bisa ngelewatin ini, makanya dia berikan sama aku. Dan juga yang punya acne, Allah tuh ngasih itu karena dia udah tahu kalau misalnya kita tuh sabar ngadepinnya, udah itu kita tuh kuat. Kalau misalnya temen kita ataupun orang-orang yang ngejat kita dikasih kayak gitu, mungkin dia bakal stres, bisa gila mungkin kalau misalnya dikasih jerawat kayak gitu guys. Jadi buat temen-temen online aku yang sedang berjuang lawan jerawat untuk sembuh, aku doain semoga kalian cepat sembuh, cepat ketemu obatnya, cepat diberikan yang terbaik untuk muka kalian, dan aku juga, amin. Oke, sekian aja video dari aku tentang curcol aku ini yang kayak curhat banget gitu tentang jerawat aku. Kayak udah puas sih kayak cerita gini sama kalian. Mungkin bagi kalian apain sih gitu, tapi ini penting banget gitu, harus aku abadikan. Karena nanti kalau misalnya aku udah sembuh dari jerawat ini, aku bakal ingat siapa aja yang udah ngejudge aku, siapa aja yang udah support aku gitu kan. Jadi sekian aja video aku, jangan lupa di like kalau kalian suka, komen dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel aku karena subscribe itu gratis. Dah guys, see you on my next video. Sehat-sehat ya, karena kita lagi di masa pandemi seperti sekarang, kalian harus sehat-sehat, dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.